Jadi untuk membonsai harus tidak hanya tahu model saja atau bentuk-bentuk yang apalagi yang pemahamannya prospeknya, tapi tidak paham tentang bagaimana morfologi pohon ini, fisiologi pohon ini tumbuh bagaimana, dampaknya seperti apa, itu harus tahu ya. Tujuan-tujuan programnya itu harus tahu, karena bonsai ini seni yang memang sangat disiplin dan juga sangat struktur ya. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Kembali saya akan selalu coba konsisten untuk memberi tutorial. Ya, intinya bagaimana dengan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, coba saya share. Semoga teman-teman bisa, ya siapa tahu sedang ada kendala dengan bonsai-bonsainya. Ya, tentu buat teman-teman yang saat ini baru bergabung dan juga merasa bahwa tayangan-tayangan channel WK Art bermanfaat, mohon di like, untuk juga di komen, bahkan mungkin jika berkenan di share supaya channel WK Art juga semakin berkembang. Tentunya teman-teman juga sama-sama semakin nganu ya, anunya ya. Oke, ini saya ada bahan sancang. Ini termasuk lambat saya buat karena memang seringkali terbengkalai ya. Ini terlihat garapan saya yang dulu, mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu saya masih menggunakan pecah akar ya, pecah batang pertama stek. Jadi ini sempat mengalami pembusukan ya, karena ini dulu ditanam. Nah, jadi di sini solusinya adalah pada bahan-bahan yang dipecah batang ini saya diposisikan pecahannya ini berada di atas ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, supaya apa? Keadaan lubang ini, kayunya ini yang bekas pecahan ini tidak lembab, akhirnya nanti dia dalam kondisi kering terus, dan juga ketika ada tarikan dari akar, itu akan tertutup kambium ya. Jadi seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya banyak sekali pohon atau bonsai saya yang biasanya cenderung sudah masuk pada tahap mungkin 80%, itu baru. Karena apa? Ketika perantingan sudah lengkap ya, artinya tidak ada pengelosan yang lebih besar lagi, akhirnya yang bekas luka ini dia tidak jalan. Nah, itu yang mengakibatkan tengah jalan bisa saja busuk ya, akarnya ini, batangnya ini busuk. Jadi ini saya akan lepas kawatnya dulu, sedikit pruning supaya terlihat ranting-rantingnya ya, supaya kita bisa melihat jelas secara detail percabangannya ya. Saya rasa tidak hanya ini saja, tapi yang ingin saya perlihatkan atau saya lakukan dengan pohon ini sekarang adalah merestorasi sekaligus merubah desainnya ya. Kita lihat bahwa bahan awalnya ini lebih mendekati informal ya. Nah, tapi secara pribadi saya membuat bonsai seperti ini sudah bosan ya. Saya selalu mengeksplor, karena tentu dengan mengeksplorasi kreativitas saya akan terus terpacu ya. Ya, jadi ini nanti akan saya sulam dengan ini bahan stek tadinya, makanya stek-stek kadang yang dari kecil tetap saya simpan, kadang saya butuhkan untuk sulam atau penambah akar atau cabang ya. Jadi ini karena tadi di sini ada pecahan batang yang
tua dan saya rasa tidak maksimal tutup menutup. Jadi ya keburu saya bosan, jadi saya akan eksekusi ini. Ya, langkah awal ini saya akan bor. Saya gunakan ambil bagian posisi sela-sela sini, memanfaatkan ini. Jadi nanti akan saya rubah menjadi cascade ya. Kita bor yang besar. Lumayan besar lubangnya. Jadi saya akan memasukkan ini karena ini masih akar masih muda, cabang masih muda ya. Mungkin kan untuk pembengkakan itu masih bisa. Ya, sini kenapa saya tertarik, nanti ini yang akan memompa ya akar ini ya. Ya, jadi alasan lain kenapa saya merubah pohon informal ini menjadi cascade, tentu cascade tidak hanya ini saya masukkan, tidak hanya mempunyai ciri-ciri gerak atau gaya yang merunduk ya, atau seperti air terjun saja, tapi tentu juga memperhatikan dari gerak akar, karena tentu dari akar lah kita bisa membaca bagaimana morfologi pohon ini terbentuk ya. Ini harus hati-hati. Oke, kita masuk ke sini. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa terisi. Saya akan lepas pennya dulu. Tepat masuk di tengahnya posisi. Ya, nanti kita tanam seperti ini. Ya, untuk model cascade ini secara morfologi pohon ini dipengaruhi oleh median tanam atau di bagian lahan di mana pohon ini hidup, itu biasanya terjadi longsor, erosi, atau juga seperti pohon yang mau jatuh ya. Jadi makanya ekspos akar ini menjadi penunjang atau elemen yang sangat menarik dan menentukan kekuatan karakter pohon ini, dimana seolah-olah ekspresinya dia pohon memang mau jatuh ya, jadi tinggal beberapa akar saja. Tapi di sini nanti saya akan hanya memfokuskan segini saja. Ini hanya awalan saja untuk saya menggerakkan. Jadi nanti kedepannya seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti ini ada patahan-patahan yang memang saya buat untuk supaya akar ini keluar ya. Jadi ini nanti biar tumbuh besar lagi, dan di sini ada yang tadi ada tambahan akar, nanti akan pembengkakan dan mengisi cabang yang bekas pecahan tadi yang kosong ya. Ini nanti saya akan repotting dulu, tapi sebelumnya ini saya rendam dulu dengan toy kumkum ya. Ya, setelah saya lakukan perendaman dengan toy kumkum ya, jadi dengan toy kumkum ini
mencoba merangsang akar lebih cepat tumbuh ya, dan juga memberi stamina supaya tidak ngedrop saat pohon dalam fase vegetatif ya, tidak produksi, akhirnya fokus pada sel-sel pembentukan akar, batang, dan cabang ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini saya tanam lagi. Nah, jadi ini nanti akan menjadi terusan tajuk yang bawah. Nah, seperti ini. Nanti tetap fokusnya bagian sini ya, yang nanti saya pakai ya. Nah, ini seperti ini. Ini nanti akan dipotong lagi. Seperti ini juga masih bisa ya. Nah, seperti ini. Ini harus pakai extension dulu ya. Ya, sementara seperti segini dulu, cuma nanti kita bisa kembangkan, bisa semakin kick ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti sini topnya ya, bagian sini nanti saya akan sedikit pruning biar juga terlihat posisinya ya. Ya, saya langsung gunakan Wicava untuk program ini. Sudah masuk ke, belum sampai root ball ya, cuman ini saya akan stimulus dengan akar serabut langsung karena sudah masuk ke perantingan ya. Ini sudah terbentuk perantingan, jadi membutuhkan akar serabut yang lebih banyak tentunya supaya rantingnya tidak rusak ya. Nah, jadi untuk ngelos dalam kondisi seperti ini juga hati-hati ya teman-teman ya. Karena kalau tidak paham tujuannya asal tanam, nanti ada yang ngelos akarnya besar, ini bisa rusak perantingannya ya. Ya, jadi untuk membonsai harus tidak hanya tahu model saja atau bentuk-bentuk yang apalagi yang pemahamannya prospeknya, tapi tidak paham tentang bagaimana morfologi pohon ini, fisiologi pohon ini tumbuh bagaimana, dampaknya seperti apa, itu harus tahu ya. Tujuan-tujuan programnya itu harus tahu, karena bonsai ini seni yang memang sangat disiplin dan juga sangat struktur ya, terstruktur. Tahapan-tahapannya harus benar ya. Jadi kapan akar akan diprogram jadi akar tunggang dan akar mana yang dibutuhkan ya. Pada tahap seperti ini adalah yang dibutuhkan itu akar serabut ya, akar rambut istilahnya. Itu akar rambut itu yang tumbuh di samping-samping akar ini, jadi dia rambut sendiri keluar banyak, bukan cabang lagi tapi di rambut sini. Sedangkan akar yang tumbuh dari pangkal-pangkal sini atau literal itu ya, kita hanya pembentukan pada satu performa pangkal akar yang kita butuhkan supaya terlihat kekar ya, seperti ini. Nah, nanti setelah sudah banyak akar serabutnya, itu kita bisa pangkas press sedikit demi sedikit ya. Kemudian ini saya akan ini akan tadinya informal lebih tegak, ini harus seperti ini ya. Nah, karena ini lebih supaya ada daya tarik ke sininya, lebih terasa ke belakang. Saya buang, mainkan ini. Sementara bisa stimulus ulang langsung, nggak apa-apa, karena nanti dia otomatis menyesuaikan
dia arah matahari, juga ada daya tarik gravitasi ya. Nah, ini nanti akan ke sini. Ini kita bisa pakai nanti tajuk kecil, sini ada lagi, biarkan ini pembesaran ya supaya seimbang juga. Ini seperti ini. Ini bisa masih sedikit lagi ya yang ini juga untuk tajuk sini. Oke, karena ini tadi ada luka, saya tambah moss dulu ya, saya bantu supaya keluar akar ya. Nah, kita kasih media. Supaya tetap lembab dan nanti akar akan mengejar turun ya. Jadi ini bekas bornya saya kasih salep kambium dulu ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini upaya saya bagaimana tadi menjelaskan ada teknik dimana supaya menghindari batang habis pecah itu tidak busuk. Dan yang kedua, saya langsung mencari alternatif lain, bagaimana saya mengeksplor potensi pohon ini yang saya rasa sangat logis untuk dibentuk menjadi cascade ya. Dan nantinya cascade dia benar-benar ke bawah sini dengan menyulam bekas keropokan batang pecah, batang tadi dengan memasang akar ya dengan tunas baru ini ya. Nanti di sini akan melakukan pembengkakan dan kita potong. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan loncengnya. Juga jika ini merasa tayangan ini bermanfaat, tolong di-share supaya channel kita juga berkembang dan teman-teman aminnya juga bisa berkembang ya.